Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Claris Laviolazi @lobzai berjudul Jurit Malam di Kaki Gunung Salak. Sebuah pengalaman horor yang dialami seorang wanita bernama Sherlyn saat mengikuti acara jurit malam dan camping di kaki Gunung Salak, Batu Tapak Cidahu. Selamat menyimak. Kalau kalian berani. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman saat jurit malam ketika aku dan teman-teman komunitas agama pada camping di kaki Gunung Salak, Batu Tapak Cidahu. Ini adalah kejadian di tahun 2008 silam. Pertama kalinya dalam hidupku, aku ikut yang namanya camping. Seru, pasti. Apalagi aku tipe yang suka kalau tambah teman baru. Camping itu sudah seperti surga buatku. Ketemu teman baru, ketemu gebetan baru. Tahun itu aku ikut retreat camping dari tempat ibadah yang lain. Kalau kata temanku, aku tuh sudah seperti kutu loncat. Di mana ada kegiatan di situ aku nemplok. Saat itu ada sekitar 80-an orang yang sudah fix buat ikut. Oh iya, ini tahun kedua tempat ibadah itu mengadakan camping. Jam 6 sore, semua peserta maupun panitia sudah pada ngumpul di aula tempat ibadah tersebut. Setelah briefing dan doa bersama, jam 7 malam kita mulai berangkat. Pakai 4 mobil tronton sedang. Ya, tronton. Mobil segede gaban yang biasa buat ngangkut tentara. Kurang lebih hampir 5 jam perjalanan kita pun sampai ke area camping Batu Tapak Cidahu. Di sana tenda-tenda sudah berjejer rapi dan kita tinggal masuk buat bubuk saja. Tenda panitia dan peserta terpisah, dibikin seperti tangga. Di paling atas ada 2 tenda kecil dan 1 tenda besar. Yang kecil masing-masing untuk panitia cowok dan cewek. Yang besar dipakai untuk ngumpul pas acara doa pagi dan sebagainya. Seperti aula dadakan. Di tingkat bawahnya ada 3 tenda untuk peserta cewek dan 1 tenda untuk dapur darurat. Sedang di tingkat lebih bawah lagi ada 3 tenda peserta cowok. Seperti yang biasa dilakukan saat camping, masak bareng, makan bareng, nge-games bareng, berdoa bareng. Hampir semua kegiatan dilakukan bersama-sama, kecuali mandi sama boker. Skip ke acara inti pas camping yang tidak pernah boleh terlewat, jurit malam. Kita semua dibagi per kelompok. Satu grup bisa 8-9 orang dengan masing-masing 1 mentor dari panitia yang bakal mengiringi kita nantinya. Kelompokku ada 9 orang, 3 cewek dan 5 cowok ditambah 1 mentor cowok. Kalau tidak salah, waktu itu ada sekitar 10-11 kelompok. Setiap kelompok cuma boleh bawa 2 senter. Tapi tetap saja ada yang menyelundupkan juga di dalam kantong celana maupun jaket. Masing-masing kelompok akan masuk ke jalur jurit malam sesuai urutan per 10 menit setelah yang sebelumnya masuk. Singkat cerita, tibalah waktunya giliran kelompokku yang masuk trek. Untungnya tiap trek yang harus kita lalui ada tali kuning yang dipasang di pohon-pohon di sepanjang jalur. Sudah seperti jaminan sekali kita tidak bakal nyasar. Catat, tidak bakal nyasar.
Kita masuk dengan beriringan. Kalian tahu, seperti anak TK baris berbaris. Mentor sekaligus navigator, Kok Tanto jalan paling depan. Terus berturut-turut ada Chandra, Welly, Gofar, Siska, aku, Reina, dan Dennis. Juga David yang pecicilan di paling belakang. Oh iya, semuanya nama samaran kecuali aku. Sedari awal, sebelum kita mulai acara, kita sudah di-brief tidak boleh memainkan senter waktu lagi jurit malam. Tapi namanya juga anak cowok, pecicilan pula. Dennis dan David tidak menuruti aturan tersebut. Di barisan belakang, mereka terus cekikikan berdua sambil sengaja memainkan senter. Mereka arahkan cahayanya ke sembarang arah, pohon, tebing, langit, kemanapun mereka mau. Nis, Fit, sudah dong, jangan mainin senter mulu, kenapa sih? Tegur Reina yang di depan mereka setengah bisik-bisik. Tuh, si David yang duluan. Dennis menunjuk David. Enak saja, kan kamu yang ngajak, bantah David. Shh, jangan berisik bisa tidak? Ini bukan wilayah kita. Tolong sopan sedikit kenapa sih? Tegurku yang waktu itu ditunduk jadi ketua kelompok. Iya, sahut dua cowok itu barengan. Akhirnya, duo pecicilan itu diam saja. Kita semua kembali jalan dalam diam, sambil nyenterin jalan setapak di depan. Tapi rupanya, itu tidak bertahan lama. David dan Dennis kembali bikin olah. Lagi-lagi, mereka memainkan senter sambil bercanda. Sesekali, bahasa kebun binatang keluar dari mulut mereka. David, Dennis, tolong jaga sikap kalian. Kalau tidak mau mengalami kejadian yang aneh-aneh seperti sebelumnya, tegur Kok Tanto yang mulai empet juga dengan kelakuan mereka. Serentak, David dan Dennis langsung diam. Tapi aku masih bisa mendengar mereka bisik-bisik sambil tertawa. Memangnya pernah ada kejadian aneh di camp ini, Kak? Tanya Welly. Pernah, tapi di camp tahun lalu, sahut Kok Tanto. Ceritanya seperti gimana kok? Akhirnya Gofar ikut buka mulut. Nanti saja, kalau sudah balik ke tenda, ntar kalian takut lagi, putus Kok Tanto. Semua diam lagi dan lanjut jalan ke arah pos 2. Alah, paling juga bohong, tidak percaya aku. Kedengaran suara David yang bisik-bisik di belakang. Sama, kalau sudah ngalami sendiri, baru aku percaya. Sesumbar Dennis songong sekali dan mereka ketawa-ketawa lagi. Mereka berdua masih iseng memainkan senter. Kita-kita yang di depan sudah nyerah dengan dua curut itu. Sampai pada suatu trek yang jalan setapaknya makin sempit. Di kiri ada tebing yang tidak tahu tingginya seberapa. Sedang sebelah kanannya, entah jurang atau apa yang ada di sana. Jalannya mepet kiri saja, nempel tebing. Sebelah kanan itu ada sungai di bawah. Terang Kok Tanto memberikan arahan. Semua nurut, berjalan pelan dengan sebelah tangan menyusuri tebing. Sesaat, keadaan tiba-tiba jadi sepi yang kedengaran cuma suara binatang malam dan aliran sungai. Dennis dan David juga diam saja. Mungkin karena mereka jadi lebih konsentrasi dengan trek yang menyempit. Dan ketika kita makin maju, suara deras aliran sungai pun makin kedengaran jelas. Suara apaan itu? Chandra yang di belakang Kok Tanto nyeletuk nyaris berbisik. Ya suara air lah, memang apaan lagi? Sahut David. Bukan suara itu. Coba kalian dengerin, kata Chandra lagi. Bikin kita semua termasuk Kok Tanto berhenti bergerak. Kita semua diam dengan pendengaran ditajamkan setajam-tajamnya. Dan kalian tahu,
Suara apa yang kita dengar? Suara lebih dari satu perempuan yang lagi bercanda sambil main air. Bayangkan, tengah malam buta seperti ini, siapa yang mandi di sungai? Siapa yang mandi malam-malam begini? Kata Siska dengan suara mulai gemetar. Nih anak, memang yang paling diam di antara kita dan dari awal mulai acara pun sudah kelihatan yang paling takut. Senterin jangan, tanya David, yang aku yakin tampangnya sudah pucat duluan. Tidak usah, kita jalan lagi saja ya. Siska sudah mulai merengek. Dasar, si Dennis berjiwa bangor. Tanpa rasa takut dia langsung mengarahkan senternya ke sumber suara sungai di bawah. Dan voila, tidak ada apa-apa dan siapapun di sana. Loh, kok tidak ada? Kata Dennis dengan suara mulai gemetar juga. Sudah, mungkin Chandra tadi salah dengar. Ayo, jalan lagi. Sela Ko Anto, biar kita lanjut lagi. Dalam batinku, salah dengar kepala lu pitak. Kalau seorang doang sih, mungkin saja salah dengar. Lah, ini semuanya kok yang dengar? Karena malas berdebat, akhirnya kita pun nurut. Tapi baru selangkah kita bergerak, suara ketawa itu ada lagi. Serentak pada nengok, Dennis juga refleks nyenter ke arah suara dan ternyata tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya kita juga Kotanto serempak pada jalan cepat nyaris berlari. Kalau tidak ingat sebelah kanan itu jurang, kita sudah lari sampai kemana? Kita sampai di pos 2 dengan nafas Senin Kemis. Setelah nge-game dan disuruh istirahat sebentar oleh Kotanto, kita pun lanjut lagi ke pos 3. Di perjalanan ini, David dan Dennis sudah tidak berani macam-macam lagi. Mereka cuma diam dan senter pun sudah tidak dimainkan oleh mereka. Mungkin kapok gegara yang pas lewat samping sungai tadi. Kejadian aneh dimulai lagi saat kita dalam perjalanan ke pos terakhir, pos 4. Seperti yang aku sudah bilang di awal tadi, ada tali kuning yang jadi penanda jalur yang harus kita lewati. Saat itu, kita sudah nyampe ke jalan yang bercabang 2. Kotanto mengarahkan senternya ke kiri dan ke kanan. Sejenak, dia seperti bingung harus belok kemana. Mau menghubungi seksi acara yang jaga di tenda, HT-nya malah tiba-tiba tidak berfungsi. Padahal, pas di pos 3, dia masih sempat memakai untuk menanyakan kelompok berapa saja yang sudah sampai ke tenda. Setelah sekitar 10 menitan, dia mencari ke sana ke sini. Akhirnya, ketemu juga tali kuning yang ketutupan semak-semak. Arah tali itu ke jalan sebelah kanan. Kita pun lanjut jalan terus, mengikuti arah tali kuning yang menuntun kita. Dan tali kuning itu berujung ke sawah orang. Kita sempat kebingungan pas sampai di sana. Tengah malam buta dan kalian nyasar di sawah orang. Sawahnya lumayan luas dan ada satu gubuk kecil yang tidak ada lampunya. Suasana sekitar pun sepi, yang kedengaran cuma suara binatang malam. Creepy, pasti. Belum lagi ada orang-orangan sawah yang berdiri tegak dan nyaris membuat kita semua jantungan. Ko Anto masih mencoba menyalakan HT-nya, tapi yang kedengaran cuma suara kresek-kresek saja. Ada yang bawa HP tidak? Tanya Ko Anto, akhirnya nyerah sama HT-nya. Serentak, kita semua mengeluarkan HP masing-masing. Tapi tidak ada sinyal sama sekali di sana. Sempurna sekali. Sudah tengah malam, nyasar, HT mati, HP tidak ada sinyal. Siska saja sampai sudah nangis duluan.
Masing-masing terpaksa jalan ke sana kemari sambil mengangkat HP setinggi-tingginya, mencari sinyal. "Kotanto, aku dapat sinyal nih," teriak Welly. Bikin kita semua langsung menyamperi dia. Akhirnya, Kotanto nyoba menelpon ke temannya yang stay di tenda. "Coy, kamu kalau ngasih trek yang bener dong. Masa sampai ke sawah orang?" tegur Kotanto. Begitu teleponnya diangkat. "Sawah? Kita tidak bikin trek ke arah sawah kok," sahut suara di ujung sana yang kita kenali sebagai Ci Febri, nama samaran. Terputus-putus karena keterbatasan sinyal. Kita bisa mendengar omongannya karena HP di loudspeaker oleh Kotanto. "Serius kamu? Tapi aku tadi ngikutin tanda tali kuningnya sampai ke sawah loh," kata Kotanto lagi. "Masa sih? Kalian lagi mau ke pos berapa memangnya?" tanya Ci Febri. "Mau ke pos 4, Feb. Tadi sempat ketemu pertigaan dan talinya ngarah ke kanan. Kita ikutin. Sampai di sawah," terang Kotanto, menjelaskan jalur yang kita ambil. "Loh, harusnya kalian ke kiri lagi, bukan ke kanan." Dari nada suaranya jelas Ci Febri kebingungan. "Yakin? Tapi talinya aku 100% yakin, Tanto. Sudah, mending kalian balik ke trek lagi deh. Yang tadi, masih ingat jalannya kan?" "Ingatlah, Tanto gitu." Iya, nanti nemu pertigaan kalian lurus saja. Pos 4 sudah tidak jauh dari sana kok." Sambungan pun diputus dan kita balik lagi ke jalan yang kita lalui sebelumnya. Tali-tali kuningnya juga masih ada di sana. Kita sampai lagi di pertigaan yang tadi. Kotanto menyorotkan senternya jauh ke depan. Ada tali kuning kelihatan tidak jauh dari tempat kita berdiri. Berarti benar kata Ci Febri. Harusnya kita tadi ke kiri bukan ke kanan. Kita jalan lagi, mengikuti arah tali kuning berada. Sampai tiba-tiba, "Gofar, tukeran sama aku ya." Dennis tahu-tahu berteriak dari belakang, terus dia berlari ke depan. Gofar yang masih bingung nurut saja. Dia jalan ke belakang, jalan bareng David. Tahu tidak kenapa Dennis tiba-tiba minta tukeran? Karena jiwa keponya sudah akut. Jadi tidak jauh setelah kita meninggalkan jalan pertigaan, dia kepo dan mengarahkan senternya ke jalur yang arah ke sawah tadi. Dan kalian tahu, tali-tali kuning yang ada di sepanjang jalur tadi sudah hilang semua. Dennis langsung ketakutan sendiri dan minta tukeran dengan Gofar. Akhirnya kita sampai di pos keempat, pos terakhir. Ajaibnya, HT Kotanto menyala lagi karena Ci Febri menghubungi kita lewat HT buat bertanya kita sudah sampai pos keempat atau belum. Setelah dari pos keempat, perjalanan balik ke tenda lancar jaya tanpa ada keanehan lain lagi. Sampai tenda, David menagih janjinya Kotanto yang katanya mau menceritakan kejadian aneh di camp pas tahun yang lalu. Sebenarnya sih bukannya aneh, tapi seram. Kotanto mulai cerita sambil nyebat. Ceritanya, tahun lalu organisasi Kotanto mengadakan camping di sini dan ada jurit malam juga. Waktu itu ada satu kelompok berisi 7 orang, 3 cewek, 4 cowok. Sama seperti kelompokku, ada 2 anak cowok yang pecicilan dan suka memainkan senter juga pas di dalam trek. Berkali-kali diperingatkan mereka tetap tidak mau berhenti bertingkah. Sampai akhirnya mereka kena batunya, bahkan satu kelompok ikutan kena. Lagi enak-enaknya mengarahkan senter sembarangan. Tanpa sengaja mereka menangkap sesuatu yang lagi nangkring di pohon. Karena penasaran, sekali lagi mereka menyorot ke arah yang sama.
Dan ketika cahaya senter menyorot lagi ke arah yang sama, kedua cowok itu teriak sejadi-jadinya. Karena apa? Setelah kedua cowok itu teriak, sisa kelompok yang sudah jalan agak depan semua nengok ke asal suara. Dua anak itu sudah merem-merem sambil menunjuk ke atas pohon dengan senternya. Semua teman-temannya jadi penasaran. Salah satu yang masih memegang senter menyorot ke atas pohon yang ditunjuk. Dan ternyata di sana ada pocong. Kalian tahu, hantu yang seperti bungkus permen. Aku tidak berani menyebut nama karena dia termasuk yang paling sensi dan tidak suka diomongin. Makhluk itu nangkring dengan damainya, tanpa merasa berdosa di atas dahan pohon sambil menggoyang-goyangkan kaki. Serempak sekelompok pada teriak-teriak ketakutan. Mentor yang ikut pun koordinir mereka buat berbalik arah ke tenda, karena mereka memang baru melewati pos 1 saja. Acara jurit malam pun dihentikan, sementara yang masih ngetrek dalam hutan tetap lanjut sampai selesai. Kelompok yang melihat makhluk seram tadi, begitu sampai di tenda, dua cowok pecicilan itu langsung pingsan begitu saja. Yang cewek-cewek sudah pada nangis ketakutan. Kata mereka, penampakan tuh makhluk serem habis, mukanya hancur, matanya melotot, kain kafannya banyak tanah merahnya. Pokoknya seram. Ya, untungnya sih tidak ada kejadian ketempelan atau kesurupan, karena langsung kita doain rame-rame, kata Kotanto mengakhiri sesi ceritanya. Intinya, dimanapun kita berada, kita mesti jaga sikap, jangan seenak jidat. Masih untung tadi kita cuma dikasih dengar suara dan dibikin nyasar yang tidak terlalu jauh. Kalau kejadiannya seperti tahun lalu lagi, bagaimana? Bagaimana? Pesan Kotanto, yang bikin semua cuma bisa menunduk diam. Termasuk David bersama Dennis yang pecicilan. Saat itu, semua kelompok sudah pada ngumpul lagi di luar tenda. Tanda acara jurit malam hari itu sudah selesai. Sudah sana pada tidur, sudah tengah malam juga. Jangan lupa pada bersih-bersih dan berdoa dulu ya, kata Kotanto membubarkan kita. Sekali lagi, jaga sikap dan perkataan kita dimanapun kita berada. Karena kita kadang tidak sendirian di tempat tersebut.